Pemirsa, mulai 1 Juli nanti, pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar harus melalui aplikasi My Pertamina. Kebijakan ini menuai pro dan kontra karena dianggap menyulitkan. Pemerintah akan mengatur ketentuan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi My Pertamina. Menteri ISDM Arifin Tasrif menyebut kebijakan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran dan tepat guna, khususnya di tengah lonjakan harga minyak mentah di atas $100 Amerika per barel. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna yang berhak yang sudah terdaftar di web My Pertamina. Kebijakan ini pun mendapat ragam tanggapan dari warga. Warga menilai dengan adanya aplikasi ini dapat menambah antrian di SPBU. Hambatan itu ada. Pasti nanti antrian lebih panjang. Nanti di SPBU sendiri pun juga akan mungkin ya makin lama. Soalnya tinggal scan barcode langsung isi. Oke, jadi gitu. Kalau diterapkan Bapak setuju dengan? Setuju aja. Iya. Kalau hambatannya apa Pak yang Bapak lihat kalau akan diterapkan? Kalau hambatannya ya mungkin ya sebagian mungkin ada yang nggak punya atau yang ada mungkin dari saldonya mungkin. Meski demikian, pemerintah menyebut pembelian BBM bersubsidi dengan My Pertamina akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama mulai dilakukan 1 Juli 2022 dan dilakukan di 11 kota kabupaten di 5 provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, apakah sosialisasi atas kebijakan terbaru tersebut sudah diketahui oleh seluruh konsumen bahkan petugas SPBU sendiri? Kita akan mendengarkan laporan dari Revika Sibarani di SPBU Cikini dan Jakarta dan juga Anissa di SPBU Lempuyangan Yogyakarta. Kita ke Revika terlebih dahulu di SPBU Cikini Jakarta. Revika, bagaimana tanggapan pengendara atas kebijakan ini khususnya mereka yang menggunakan sepeda motor? Ya Wilson, Data dan pemirsa, benar sekali bahwa sebentar lagi pembayaran sistem cashless akan diberlakukan untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Pertamina. Mulai 1 Juli mendatang, Pertamina akan memberlakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi My Pertamina. Nah, untuk mengetahui seperti apa nih tanggapan dari pengendara, secara khusus ini pengendara mobil, saya mau coba ajak berbincang salah satu pengendara mobil yang ada di tempat ini, mungkin yang ada di belakang saya. Kita coba cari. Permisi. Selamat siang Bapak. Siang. Pak, sebentar saya boleh ajak berbincang ya Pak. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Ari. Pak Ari, Pak, mulai 1 Juli mendatang ini akan diberlakukan pembelian BBM subsidi Pertalite dan Solar melalui aplikasi. Bapak sudah tahu belum informasi ini Pak? Belum. Belum tahu ya Pak? Nah, tanggapan Bapak jika nantinya diberlakukan di Jakarta juga, ini nanti seperti apa? Bapak setuju nggak Pak? Setuju aja sih. Setuju aja ya Pak iya. ya? Kalau nantinya dibatasi juga tidak masalah Pak untuk perharinya? Nggak masalah ya. Oke. Ya, Wilson Deta. Dan pemirsa, sepertinya memang masyarakat masih ada yang belum mengetahui terkait penerapan aturan baru ini. Dan memang tadi berdasarkan bincang kami dengan salah satu pengendara, ini memang tidak mempermasalahkan begitu jika harus membeli nantinya melalui aplikasi. Nah, untuk mengetahui aturan atau tata cara bagaimana jika Anda ingin mendaftarkan kendaraan Anda di aplikasi dari pembelian BBM subsidi Solar dan juga Pertalite ini, Anda nantinya dapat mendaftarkan diri Anda melalui situs resmi yakni subsiditepat.mypertamina.id. Nantinya Anda harus mengikuti beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP, kemudian juga STNK dan juga foto kendaraan Anda, dan nanti Anda akan diproses untuk melakukan validasi data. Dan nantinya jika Anda sudah tervalidasi, Anda berhak untuk mendapatkan BBM secara subsidi yakni Pertalite dan juga Solar melalui aplikasi My Pertamina. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi di SPBU Yogyakarta, sudah ada rekan kami Anissa di SPBU Yogyakarta. Silakan Anissa dengan informasinya. Ya, kalau tadi
Revika melaporkan langsung dari SPBU Cikini, Jakarta Pusat, dan juga tengah mewawancarai seorang masyarakat begitu mengenai tanggapan dari kebijakan pemerintah pusat yang rencananya akan melakukan pengaturan terhadap pembelian BBM bersubsidi baik itu Pertalite maupun solar. Saat ini saya akan langsung mewawancarai yakni Bapak salah satu perwakilan dari Pertamina Patraniaga Jawa bagian tengah. Selamat siang Bapak Brasto Galih Nugroho. Bisa dijelaskan Pak sejauh ini bagaimana kesiapan dari uji coba dan berapa lama rencana uji coba ini akan dilakukan? Baik, terima kasih Mbak Nisa dan para pemirsa iNews. Jadi pada 1 Juli 2022 kami akan melakukan pendaftaran atau pendataan untuk konsumen Pertalite maupun solar roda 4 ataupun lebih di website My Pertamina. Websitenya lebih tepatnya ada di subsiditepat.mypertamina.id. Jadi yang perlu kami tekankan adalah website ini berbeda dengan aplikasi My Pertamina. Ini website yang bisa diakses di internet ya. Jadi tadi diklik link tersebut nanti akan masuk ke website tersebut dan nanti silahkan para pendaftar bisa mengupload untuk identitas pribadi maupun identitas kendaraan disertai dengan dokumen-dokumennya seperti misal KTP, foto diri, foto kendaraan, foto nomor polisi dan STNK. Dan setelah mendaftar nanti para pendaftar akan mendapatkan QR code dalam waktu tertentu. QR code itulah nanti yang bisa digunakan untuk bertransaksi Pertalite atau solar di SPBU. Nah, kemudian untuk pembayarannya sendiri Pak dengan QR code itu apakah bisa non tunai atau harus tunai atau seperti apa Pak? Pembayarannya bisa tunai, bisa menggunakan kartu debit, bisa menggunakan kartu kredit maupun juga bisa transaksi cashless dengan katakanlah dengan My Pertamina. Jadi bebas. Jadi tidak terbatas transaksi tertentu tapi juga bisa semua transaksi seperti yang selama ini sudah terjadi di SPBU. Nah, kemudian bagaimana Pertamina ini dapat mencocokkan data siapakah masyarakat yang berhak memperoleh atau membeli Pertalite ataupun solar, Bapak? Jadi pada tahap ini kami melakukan pencocokan datanya adalah data yang diinput di website tersebut dengan dokumen yang diupload. Apakah cocok atau tidak? Itu yang pertama. Terus nanti akan keluar konfirmasi ya. Nah, tetapi untuk solar, sebenarnya solar itu sudah ada kriteria ya untuk konsumennya. Solar itu misal contohnya untuk kendaraan pribadi, misal katakanlah untuk nelayan, untuk usaha mikro lainnya atau mungkin petani dan sebagainya. Jadi di pencocokan data tersebut antara yang diinput dengan dokumen yang diupload, ketika nanti sudah sesuai nanti akan ada konfirmasi berupa QR code yang nanti bisa digunakan oleh pendaftar untuk bertransaksi Pertalite maupun solar di SPBU. Baik. Nah, setelah nanti bisa mendaftarkan datanya begitu ya ke website My Pertamina begitu Pak. Lantas, apakah nantinya juga ada pembatasan pembelian ini Pak? Misalnya satu rumah begitu mereka menggunakan kendaraan dan apakah semua anggota keluarga ini bisa membeli Pertalite secara bebas atau dibatasi Pak? Begitu. Kalau untuk solar subsidi kita mengacu kepada peraturan Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020 yaitu untuk kendaraan pribadi untuk solar subsidi itu maksimal untuk mobil itu 60 liter per hari per kendaraan. Kemudian untuk kendaraan umum orang atau barang roda 4 itu maksimal 80 liter per hari per kendaraan. Kemudian untuk angkutan umum atau barang roda 6 atau lebih maksimal 200 liter per hari per kendaraan untuk solar subsidi. Nah, mungkin terakhir Pak dari saya nih Pak, jikalau nanti menemukan masyarakat yang ternyata dia gagap teknologi begitu Pak, dia tidak memiliki handphone dengan sinyal internet yang kuat begitu, lantas bagaimana nih solusi dari Pertamina untuk mengatasi hal ini? Dari Pertamina yang pertama nanti silahkan dari pendaftar bisa mengkontak untuk Pertamina Call Center 135. Nanti akan dipandu oleh Pertamina Call Center 135 terkait dengan hal-hal tersebut ya. Terus juga nanti juga akan ada seandainya butuh bertanya-tanya, nanti customer service kami siap melayani para konsumen maupun masyarakat. Terima kasih Bapak Brasto Galih Nugroho selaku manajer communication Jawa bagian tengah dari Pertamina Patraniaga. Itu tadi perbincangan kami dan pemirsa sekali lagi bahwa tanggal 1 Juli 2022 itu merupakan hari uji coba
Jadi belum diberlakukan secara langsung dan rencananya uji coba ini akan diberlakukan di 11 kabupaten dan juga kota yang ada di 5 provinsi di Indonesia. Demikian laporan sementara dari Jogja. Saya kembalikan kepada Wilson dan juga Deta yang ada di studio. Terima kasih Anissa Ariskia dari Yogyakarta dan sebelumnya ada Revika Sibarani dari Cikini, Jakarta. Terima kasih.